Udah, Pak. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama channel Biologi Semanesi. Kalau kemarin kita belajar bersama tentang pembelahan sel, mitosis, meiosis, yang itu adalah pembelahan yang digunakan untuk perbanyakan sel dan disampaikan oleh Rasya. Nah, berikutnya kalian akan menyimak paparan tentang pembelahan meiosis. Ingat, yang kemarin pembelahan mitosis, sekarang adalah pembelahan meiosis. Dan ini akan disampaikan oleh Salsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Biologis Manesi bersama saya Salsabila Dian Pratiwi dari kelas 12 IPA B. Dan di sini kita akan belajar tentang pembelahan sel secara meiosis. Nah, sebelum itu jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat resume ya. Oke, langsung aja kita bahas pembelahan meiosis. Apa sih itu pembelahan meiosis? Jadi pembelahan meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom pada setiap sel anaknya itu hanya setengah dari sel induknya. Gampangnya gini nih, kalau sel induknya memiliki kromosom diploid atau 2N, maka sel anakannya nanti akan memiliki sel haploid atau N. Nah, maka dari itu pembelahan meiosis ini kerap disebut dengan pembelahan reduksi, karena dia mereduksi kromosom. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada pembentukan sel gamet dan spora pada tumbuhan. Nah, tujuannya adalah supaya jumlah kromosom dari satu generasi ke generasi berikutnya tetap konstan. Apa sih yang akan terjadi kalau pembelahan meiosis tidak ada? Nah, yang akan terjadi adalah sel anakannya akan memiliki jumlah kromosom 2 kali lipat dari induknya. Nah, maka dari itu, hasil dari pembelahan meiosis ini harus haploid. Nah, kemudian ketika terfertilisasi akan menjadi diploid kembali. Meiosis ini ada 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 yang keduanya berurutan. Kita akan membahas tentang meiosis 1 terlebih dahulu. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada profase 1, yang kedua ada metafase 1, yang ketiga ada anafase 1, dan yang keempat ada telofase 1. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ada salah satu tahapan yang memakan waktu lebih lama dari tahapan-tahapan lainnya, yaitu di profase 1. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinesis. Oke, sekarang kita langsung ke gambar ya. Jadi sebelum memasuki meiosis 1, terjadi satu tahapan yang namanya itu adalah interfase. Nah, di interfase ini DNA melakukan replikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA atau 2C. Kemudian sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Bisa teman-teman sekalian simak dari sebelah kiri gambarnya. Kemudian kita akan menginjak pada profase 1. Nah, profase 1 ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada leptoten, di mana benang kromatin menjadi kromosom, dan di sini kromosom mengalami penggandaan. Kemudian yang kedua ada zigoten, kromosom-kromosom homolog atau yang sesaudara mengumpul, artinya saling mendekat, dan disebut dengan bivalen. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau kromosom-kromosom homolog mengumpul itu namanya bivalen. Oke, sekarang kita akan menginjak ke pakiten. Di sini kromosom yang di bivalen tadi masing-masing mengganda. Jadi lengan kromosomnya bertambah 2 lagi. Nah, kondisi ini disebut dengan tetrad. Tahap keempat bisa teman-teman lihat di bagian bawah sebelah kiri, itu adalah tahapan diploten. Nah, setelah penggandaan pada pakiten, masing-masing kromosom yang sesaudara ini menjauh. Nah, saat menjauh kadang-kadang terjadi crossing over atau pindah silang. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu lengan kromosom ditarik menjauh, ada yang saling membelit, kemudian terputus, dan kemudian menyambung lagi. Nah, hal ini menyebabkan variasi gen. Kemudian tahap yang kelima ada diakinesis.
Di diakinesis ini sentrosom membelah menjadi dua. Kemudian membran inti menghilang dan juga anak intinya. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan bagian bawah itu gambarnya sudah tetrat atau 4 pasang. Nah, di sini kromosomnya masih 2N atau haploid dan kromosomnya masih memiliki 2 salinan DNA atau 2C. Jadi masih rangkap semuanya. Kita kembali ke slide meiosis 1 di mana terjadi metafase 1. Nah, di metafase 1 ini kromosom tetrat menuju bidang ekuatorial sehingga tampak 2 baris kembar. Nah, di sini dia mengapit bidang pembelahan, tidak berjajar sebaris seperti mitosis ya teman-teman. Jadi ini adalah bedanya metafase 1 di meiosis dengan pembelahan mitosis. Kemudian di sebelahnya ada anafase 1. Di anafase 1 ini kromosom yang terdiri dari 2 kromatid memisah, satu ke kiri dan satu ke kanan. Nah, di sini terjadi reduksi kromosom yang awalnya diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Tetapi untuk salinan DNA masih tetap rangkap atau 2C. Kemudian di tahap terakhir meiosis 1 ada tahap telofase 1 di mana terjadi pembagian sitoplasma sehingga terjadi 2 anak sel. Sekarang kita akan membahas tentang meiosis 2. Ini yang perlu teman-teman ketahui yaitu sebelum terjadi meiosis 2 ada satu tahapan yang dinamakan dengan interkinesis. Interkinesis ini artinya adalah istirahat sejenak. Nah, interkinesis ini berbeda loh ya dengan interfase yang ada di awal karena interkinesis tidak terjadi replikasi DNA karena setiap sel anak masih membawa kromosom yang mengandung sepasang kromatid dan masih memiliki DNA yang rangkap atau 2C. Nah, teman-teman, meiosis 2 ini hampir sama dengan pembelahan mitosis, tetapi perbedaannya adalah pada profase 2 tidak ada duplikasi DNA, kemudian juga tidak ada duplikasi kromosom. Nah, sel dianggap sudah menduplikasikan diri karena dari profase 1 tadi masih ada 2 salinan yang belum dipisah. Selanjutnya ada tahapan metafase 2 di mana kromosom berjajar menjadi satu baris persis di ekuator. Nah, ini berbeda ya dengan metafase 1 tadi di mana kromosom-kromosom itu mengapit garis pembelahan. Kalau di metafase 2, kromosomnya sudah berjajar satu baris persis di ekuator. Kemudian tahap selanjutnya ada anafase 2. Di sini sudah terjadi pembelahan kromatid yang kemudian kromosom individual ditarik ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini ada yang ditarik ke atas, kemudian ada yang ditarik ke bawah. Dan yang terakhir ada telofase 2. Di tahap ini kromosom sudah berada di kutubnya masing-masing. Kemudian nukleolus dan membran inti sudah terbentuk kembali. Kemudian juga terjadi sitokinesis di mana terjadi 4 sel anak yang bersifat haploid atau 1N. Kemudian di sini pembagian DNA sudah terjadi sehingga yang awalnya 2C menjadi 1C di tahap telofase 2. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian semua supaya channel Biologis Manesi lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.